Kenapa orang korup? Kenapa perampok uang negara? Hampir bisa dipastikan matimu kafir karena kau rugikan satu negara. Kalau kau tidak sholat, kau tobat, ngaku kepada Allah, insya Allah nak dampang kau puangi. Tapi kalau kau ambil uang negara, setelah kau tobat, Nabi bilang Tuhan begini deh, kalau bahasa tak, oke mi pale, wak dampang kau, tapi lo kau yolok milok dampak kau padam rupa tahu ya romuala duina. Saya maafkan kau sebelum kau mati, tapi kau dulu minta maaf sama orang-orang yang kau telah ambil haknya, yang telah kau salah gunakan pajaknya, yang kau potong pajaknya tiap bulan, lalu kau salah gunakan itu pajak. Kau minta maaf dulu deh sama mereka. Maka ini ayat selalu diperdengarkan. Kenapa? Kalau kalian mau mati dalam keadaan Islam, kalian harus terbiasa jangan makan uang haram. Nih, satu, dua, yang saya mau sampaikan. Kemarin kan saya ini bolak-balik ke Jakarta 2 hari ini. Nabi sikap Pak Topan tadi hebat no pisikmu Pak Ustadz di. Bayangkan tadi kemarin subuh saya sholat di Bandung, sholat duha di Jakarta, duhur asar Makassar, isya Jakarta lagi. Ada kak lagi di sini. Tadi pagi saya berangkat, ada kak lagi sekarang di sini. Kemarin saya satu pesawat dengan seorang pengusaha. Ini pengusaha dengan anak dan istrinya, di bisnis semua duduk. Ibunya di belakang kelas ekonomi. Saya bilang pelajaran berharga buat saya. Pentingnya punya anak yang baik agamanya. Namo sogi anakmu, kode gaga mana de gaga gunana mbok macilaka ko mencajikan anak. Biar anakmu mentereng jabatannya, mentereng dia punya harta, tapi dia tidak punya agama, jangan kau harap itu kekayaannya anakmu kau bisa nikmati. Beda orang tua, kalau dia kaya raya, anaknya pasti ikut menikmati. Subhanallah, Allah beri kita pelajaran malam ini. Pak Taupan sekeluarga. Nah kasih privat jet orang tua anak pulang. Harta bisa dicari, tapi kesempatan memuliakan orang tua itu jarang bisa ditemukan. Seorang pengusaha di Balikpapan sangat kaya, saya tanya. Dia bilang begini sama saya, Ustadz, andai saja boleh disuruh pilih, seluruh hartaku ini nak ambil Allah, yang penting bisa karena kasih ketemu saja ibuku yang sudah meninggal, biar 1 jam. Ambil semua hartaku Tuhan yang saya miliki, yang penting kasih ketemu kat dulu orang tuaku. Menyesal, kenapa? Waktu dulu belum kaya, dia tidak sempat membahagiakan orang tuanya. Maka adik-adikku yang ada di tempat ini, kakak-kakakku yang ada di tempat ini, para politisi dan pengusaha orang kaya yang ada di tempat ini, sebelum ajal menjemput orang tua, bahagiakan orang tuamu. Dan alhamdulillah, tidak ada orang bangkrut, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dia muliakan orang tuanya. Di tempat inilah menjadi contoh. Lihat Pak Topan, tidak ada sekolah, tapi beliau katakan tahu, tidak mengaku di sarjana di jasana. Iya toh, jangan aku bawa isu-isu politik, bukan isu politik ini. Iya toh. Tapi alhamdulillah, Allah kasih rezeki yang semua kita menginginkannya. Dan salah satu resepnya itu, saya yakin karena memuliakan orang tua. Maka adik-adikku sekalian, anaknya Pak Taufan, muliakan orang tua. Tidak ada kemuliaan kau dapat di sisi Allah kalau kau sengsarakan orang tua. Ada orang setengah mati cari nafkah. Dia dapat itu nafkah, dia dapat dikasih oleh Allah persembahan apa yang dia mau. Tapi dia tidak punya ketentraman jiwa. Kenapa? Orang tuamu kau sengsarakan. Bagaimana caranya kau mau bisa tega kau lihat orang tuamu kena ekonomi, kamu berbisnis? Saya tidak bersangka-sangka. Biasanya kejadian begitu kalau menantu juga kurang ajar. Mau mi anaknya, apa datang istri? Apa tonseng?
Solid pagat tuh, nah bisa jadi belakang. Dapat suami yang takut sama istrinya, si kenal lalu. Tapi Ibu Amalia alhamdulillah. Nah biar mau kita suami kalau istri tak pan rasu-rasu, ndak ton jalan pak. Apalagi kalau Nabila pilih mako, mamamu atau saya istrimu. Mana bisa dipilih dong? Mana bisa dipilih antara istri dan mama, sama-sama penting. Saya tanya gini, jangan ki marah-marah ibu. Nah saya tanya ki, saya cinta ki supaya masuk ki surga sama-sama. Pernah ki rasakan namanya hamil toh? Pernah? Enak enggak? Menderita 9 bulan. Pernah kita rasakan bagaimana melahirkan. Tapi kalau orang kaya sekarang bisa minatur tanggalnya. Nah bela mami. Iya toh? Tapi kalau melahirkan secara normal, Allah kasih apresiasi seperti dijelaskan Ustadz tadi. Mati syahid pahalamu. Ibu pernah merasakan menyusui? Apalagi waktu na tumbuh gigina toh? Oh male, oh noko ka. Nu tinju tidak, ndak ada. Kau tinju, kurang ajarin kau gigi ka. Ndak, na buju itu kasih. Ada, lepas kona. Siang anak-anak, malam jantung makiriu bapak-bapak. Iya toh? 3 inilah yang ditanggung seorang perempuan dan tidak bisa dipikul seorang laki-laki. Sehebat apapun fisiknya laki-laki Pak Jim, yang otot-ototnya sampai seperti pahanya di tangannya, dia tidak bisa memikul namanya hamil. Kita paling laki-laki menderita ketika istri tak ngidam. Apa doa nak berhenti ngidam istri Ustaz? Ngidam apa istri tak? Nak bilang nanti dia bisa kak lihat tidur, nanti dia bisa tidur kalau nak lihat di atas lemari. Oh male, aku bilang jadi kalau mau tidur jam 10 Ustaz, nak suruh naik di atas lemari. Aku bilang berhenti kau nak kerjai kau itu. Paling itu kalau ngidam. Paling kita laki-laki stres kalau dia melahirkan. Bolak-balik kita di depan pintu tapi masih sempat merokok. Perempuan melahirkan pertaruhannya, kalau tidak setengah mati sekalian. Menyusui, ini 3 sehebat pun laki-laki tidak bisa dia tanggung. Makanya pantas ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Kata Nabi, ibumu mengandung. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu melahirkan. Setelah itu siapa Rasul? Ibumu menyusui. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Jangan kau lagi salah paham salah paham ngasih minne. Betul gitu kau lu. Apa kau poligami nama istrimu saja pegang remote kontrol tidak bisa mau ambek. Iya. Ibumu, bapakmu. Kenapa? Karena 3 kali penderitaan perempuan yang tidak bisa ditanggung kita laki-laki. Maka aneh, saya tidak masuk di akalku kalau ada menantu dia suruh suaminya pilih antara istri sama mertua. Bagaimana ceritanya? Nah pernah aku rasakan itu melahirkan. Saya tanya ke dulu ibu, jawab saya nak. Bu, siapa yang lahirkan anak tak? Mamanya. Siapa yang mengandungnya? Mamanya. Siapa yang menyusuinya? Dulu waktu kecil, mamanya. Siapa yang sekolahkan? Mamanya. Siapa yang didii? Mamanya. Sekarang siapa yang terima gajinya sominu? Istrinya. Kalaupun nak kasih mamanya ada sembunyi-sembunyi itu kodong. Sembunyi mak sembunyi. Najini bisa di. Najini cepat kau bikin. Kalau begini si Pak Taibu sama mertua tak jamaki harap. Ya, tafadhal Ustaz. Ya, sehat-sehat Ustaz nih. Ya. Pernah tongku rasakan begitu. Maksudnya apa? Dijadikan pemimpin pengganti. Tapi semua punya kelebihan ya. Jangan lagi bapak-bapak banding-bandingkan ulama. Oh kalau ini ceramah begini, kalau begini. Memangnya kalian ini tim hakim. Ya, dengarkan saja. Semua ulama itu baik, semua penceramah baik dengan versi dan tata cara masing-masing. Saya dibully di medsos dan hari ini saya jadikan status di IG saya. Ustadz ini kenapa kalau ceramah hanya ceramah melucu saja?
kasih ketawa-ketawa saja. Dibully saya di Facebook. Saya bilang, ya minimal saya kasih gembira-gembira, kasih ketawa umatnya Rasulullah supaya mereka terhibur. Mudah-mudahan hiburan itu dia tidak mencari maksiat untuk cari hiburan. Bapak, saudara-saudara sekalian, nah ini pelajaran di tempat ini, muliakan orang tua. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Anak-anak kita inilah yang mesti diturunkan kembali tata cara memuliakan orang tua. Zaman boleh berubah, masa boleh berganti, tapi akhlak kepada orang tua tetap standarnya tidak boleh berubah. Zaman kita kecil dulu, ajak mojet nama bicara kasar alotomatoata. Jangan bicara kasar sama orang tua. Dilihati saja matanya itu kita sudah dianggap anak kurang ajar. Nah sekarang anak-anak pelototi matanya mamanya. Kita dulu kalau mau makan pulang sekolah jalan kaki kita pulang. Sampai di rumah mau makan buka apa langsung dia bilang mama teh jangan kau dulu makan nak. Dosa kau kalau sisa tangannya kau kasih bapakmu. Sehingga anak-anak dulu meskipun tidak terlalu brilian, tidak cerdas, tidak cakep, tidak gagah, Allah angkat derajatnya. Kenapa? Mereka memuliakan orang tua dan itu standar Quran. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, maafkan saya. Titiplah itu anak-anak kita sekarang, perbaiki agamanya, perbaiki akhlaknya. Karena demi Allah, begitu bapak ibu meninggal, anak yang kita harapkan. Pak Taupan dan keluarga ketika wafat ibunya, sangat yakin bisa dikembalikan sehari. Saya tidak mau kasih tahu karena takut tersinggung. Waktu pertama saya bilang dalam hatiku tidak mungkin bisa pulang 1 hari. Cerita itu. Omnya saja Jokowi 4 hari baru pulang, masih presiden waktu itu. Apalagi Pak Taupan, siapa yang kenal di sana? Apa yang berat di sana, Bu? Tanda tangannya namanya gubernur. Itu karena gubernur. Kalau gubernur bukan pilkada di Dapa. Keturunan raja. Pi, kau kasih bangun nih? Siapa mau kasih bangun kalau tidur nih? Ada kira-kira pegawainya pergi ketok pintunya? Beda sama kita Pak Walita atau Pak Gubernur tak. Ada darurat bisa ditelepon Pak, orang meninggal ini. Tunggu mak. Raja, sultan bisa kasih begitu? Tidak mungkin. Gelisah. Kenapa? Kecintaan kepada orang tua. Sudah menunggu orang di Maros, sudah menunggu orang di Camba, belum datang. Tentu Pak Taupan disalahkan. Saya sudah pernah rasakan itu. 2014 saya bawa ibuku umroh. Tidak ada yang setuju. Musai saya tomatoai. Karena ibu saya tidak bisa jalan. Pakai roda. Sampai di Mekah. Takdir Allah. Sakit. Terpaksa masuk rumah sakit. Apa yang saya pikir? Saya lah yang disalahkan semua saudaraku ini. Tidak ada orang mau menyengsarakan orang tuanya. Kalau mau ke Baitullah. Tentu niatnya mau baik. Tapi Allah takdirkan. Beda. Tapi Allah sudah catat kebaikan untuk memulangkan dengan segala upaya pasti jadi amal. Maka adik-adik sekalian, kalau mau baik hidup, ini adik-adik yang lagi sengsara cari nafkah. Lagi sengsara mencari jodoh. Lagi sengsara membahagiakan keluarganya. Lagi sengsara mencari kerja. Jangan mau kau putus asa. Muliakan saja orang tuamu biar Allah yang urus duniamu. Perlakukan ibu bapakmu sebagai raja, Allah yang akan memperlakukanmu sebagai raja. Itu status di medsos, bukan hadis. Ayo. Nah ini sekarang mau kau jadi pejabat, setengah mati kau menjilat sama wali kota. Setengah mati kau menjilat sama pejabat. Iya. Aduh, sekolahmu tinggi nak kayak ndak ada mi sekolahmu dilihat. Iya, kate mami tu kareng mati manaki punatin. Pacetong. Lebih ke orang tuamu kau muliakan. Kalau Allah angkat derajatmu demi Allah, tidak ada satupun kekuatan manusia bisa menghalangi. Makanya perbaiki saja hubungan orang tua. Adik-adik sekalian yang lagi sengsara cari kerja, kalau ada duitmu sedikit, mana mau limbi ji.
Biarpun itu cuma 20.000, kau singgah belikan sarapan mamamu, kau datangi di rumahmu, bukan 20.000-nya yang Allah nilai, tapi apa yang nilai? Tahu mau nak kasih bahagia uangnya dengan 20.000, itu yang membuat Allah tersenyum kepadamu. Seangkatan saya di kampung dan teman-teman kuliah kadang bergosip, apa itu dilakukan Ustadz, cepat sekali pergerakannya. Orang yang melihat saya sama-sama anak mahasiswa SMA, dilihat bagaimana susahku dulu jalan harimau. Jalan kaki saya Pak pergi jalan itu, jalan Cakalang, SMA 4. Naik sepeda BMX saya dari jalan harimau pergi cuci-cuci. Jalan Antang, Kompleks Sidi. Cuci pakaiannya sepupuku. Saya cuci kalau pagi hari, naik sepeda tuh. Jadi orang yang baru sepeda sekarang beru Pak kok. Mencuci pagi, tunggu siang selesai kering, sore disetrika, sudah itu pergi lagi naik sepeda ke Jalan Beringin. Ada sepupuku di situ pegawai PU, saya ajar lagi ngaji anaknya. Cepat pergerakan, orang bilang, lihat apa rahasianya? Saya tidak cerdas, tapi saya muliakan orang tua saya. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau orang tuamu kau tidak muliakan? Untuk apa harta berlimpah kalau orang tuamu tidak nikmati? Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, saya tahu Allah tidak mungkin saya bisa lihat di muka bumi ini. Saya tahu tidak mungkin saya bisa nampak wajahnya Allah di muka bumi ini. Tapi bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku? Kata Nabi, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Kepada dindaku anggota dewan dan saudara-saudaranya, kalau kau mau bahagia, kalau kau mau dapat karir politik yang baik, jangan kau jauh-jauh, muliakan orang tuamu. Kalau Allah yang mengangkat derajat manusia, tidak ada satupun kekuatan manusia yang bisa menghalangi. Inilah yang kekurangan anak-anak kita sekarang. Maca tuh anak-anak maku kue Pak, maca. Saya saja mau WhatsApp, itu kupegang di 2 tangan, membalas WhatsApp masih salah ketik. Nah ini anak-anak kah? Nah bilang genset, mana nek sepeda motori bisa na jawab itu WhatsApp. Hebat nih tuan anak sekarang, cerdas-cerdas tuan anak kita sekarang Pak. Satu aja kurangnya, kurang ngajar. Makanya kalau ada anak salah didik, kalau boleh dipersentasikan, kalau boleh diangkakan, bapaknya salahnya 3, mamanya 7. Kenapa bisa Ustadz? Karena kita laki-laki lebih banyak keluar. Dan hebatnya Allah muliakan perempuan. Itu perempuan kalau suaminya maksiat, itu istri tidak tanggung dosanya suami. Beda kita laki-laki, ditanggungi dosa tak ibu. Mana penceramah seperti Dasat Latif, istrinya apa gosip, istrinya ndak sambayang, istrinya ndak pakai jilbab, dicari nanti suaminya. Mana ini suaminya? Ndak baik nama sifatnya belum ijab kabul. Waktu na belum menikah baiknya ini sama orang tuanya. Kenapa bisa ini anak begini setelah kau jadi suaminya? Maka ibu-ibu lebih anak tak kita jaga. Saya ingat sekali orang tuaku dulu. Saya ingat sekali dulu orang tuaku, mamaku. Apa nak bilang? Dek gaga warang parana lakiku. Ndak ada hartanya suamiku. Anakku Tomiku jaga. Mudah-mudahan ini anakku kasih bahagia kak. Alhamdulillah banyak orang kaya di kampungku. Tapi sepertinya hanya saya yang antar jemput mamaku helikopter. Saya mau tunjukkan, kalau anakmu kau kurus dengan agama, insya Allah dia nak pakasiriku. Tapi kau politiknya saja nak urus, ndak tahu agama, nak pakasiriku nanti. Maka tak sia kali ini pelajaran berharga, ayo muliakan orang tua. Bagaimana kalau meninggal mi Ustaz? Labet ni tomatoai sudah meninggal, tidak sempat kita tobat. Wala tai'asu min rauhillah. Jakmu peturenu. 1, doakan. Orang yang sudah meninggal tidak banyak doanya, tidak panjang. 4 saja kita minta, dan boleh bahasa Arab, boleh juga bahasa Indonesia. Menjadi Islam tidak berarti harus berbahasa Arab. Menjadi Islam tidak harus anak saya menjadi ana, kamu menjadi antum, maaf jadi afwan. Tidak, boleh berdoa pakai bahasa Indonesia. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingungi malaikat. Nah bilang apa maksudnya ibu ini? Mau doa ke mamakna ternyata doa nama baca doa makan. Iya toh. Apa doa aja orang meninggal? Ya Allah ampuni dosa mamaku.
Dua, terima amalnya. Ada amal tidak diterima? Ada. Amal pilkada.